Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Viola dengan NIM 2100226. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Dasar-dasar pengembangan organisasi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana resistensi dalam pengembangan organisasi bagian 2, di mana di sini akan menjelaskan mengenai tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi dan pembahasannya tingkatan resistensi. Next. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian resistensi dalam pengembangan organisasi. Menurut Richard Harker menyatakan change is not met without inconvenience, even from worse to better. Kalimat ini menunjukkan bahwa betapa sebuah perubahan memang membuat kita melakukan hal-hal baru di luar kebiasaan kita selama ini. Walaupun arah perubahan itu membawa kita menjadi lebih baik, namun tetap saja ketidaknyamanan itu akan terjadi. Resistensi atau penolakan merupakan satu sikap atau tindakan menentang, melawan, menamping, menghalau suatu tekanan perintah anjuran yang datang dari luar. Kebanyakan yang dinamakan resisten pada orang lain atas dasar perbedaan informasi, persepsi yang berbeda, perbedaan kebutuhan, perbedaan kepercayaan, dan impact sistem dan proses informal, seringkali agen perubahan gagal untuk memahami dinamika situasi dan posisi orang-orang dan kelompok kepenting dalam suatu organisasi. Mereka cenderung untuk mengarahkan situasi yang memuat kesalahpahaman dan membuat resistensi semakin buruk. Kadangkala polarisasi tidak dapat dielakkan, tapi kasus ini biasanya bersifat khusus dan tidak bersifat umum. Ada kutipan dari Sentosa DKK pada tahun 2015, resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja real atau sebenarnya hanya suatu persepsi orang saja. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dari pemahaman yang memang benar atas perubahan yang terjadi, atau sebaliknya karena ketidakpahaman atas perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Seorang agen perubahan harus mampu memahami resistensi secara komprehensif jika tidak ingin menempatkan posisinya dalam keadaan bahaya. Melihat resistensi dari arah yang berlawanan hanya akan menyebabkan agen perubahan memaksakan keinginan tersebut kepada anggota organisasi lainnya. Next, slide selanjutnya mengenai tingkatan resistensi dalam pengembangan organisasi. Resistensi perubahan merupakan suatu kontinum dari penerimaan perubahan secara antusias. Maka ada tingkatan resistensi dari yang paling lemah sampai dengan yang paling kuat menurut kutipan dari Wibowo pada tahun 2006. Yang pertama ada penerimaan, di mana kesediaan menerima perubahan ditunjukkan oleh sikap antusias, kesediaan bekerja sama, di bawah tekanan manajemen atau kesediaan menerima suatu perubahan. Yang kedua, adanya tingkatan tidak acuh. Maksudnya di sini adalah sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya minat bekerja, dan hanya jika diperintahkanlah seseorang mau bekerja dalam merosotnya perilaku suatu karyawan. Yang ketiga ada resistensi pasif, di mana ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan suatu proses, dan melakukan kegiatan yang sangat mengganggu aktivitasnya di dalam suatu organisasi. Yang keempat ada resistensi aktif, di mana ditunjukkan dengan cara bekerja lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja, dan meninggalkan suatu pekerjaan di dalam suatu organisasi. Nah, next slide selanjutnya, perbedaan tingkatan resistensi, di mana resistensi terbagi dua, yaitu individual dan organisasi.
Resistensi individual berasal dari individu yang merasa tidak nyaman dengan perubahan yang diusulkan dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebiasaan, rasa nyaman saat bekerja, faktor ekonomi, rasa takut, dan persepsi selektif. Sedangkan resistensi organisasi berasal dari faktor seperti kelambatan struktural, fokus hanya terbatas terhadap perubahan saja, dan kelambatan kelompok. Ancaman yang terlihat dari resistensi organisasi ini yaitu adanya hubungan kekuasaan yang sudah ada dan adanya ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tingkatan resistensi individu. Di sini sudah terdapat beberapa poin yang saya buat dalam peta konsep mengenai tingkat resistensi individu. Yang pertama yaitu ada habitat atau kebiasaan, di mana hidup ini sangatlah kompleks, tetapi tidak selalu memerlukan pertimbangan yang berbelit-belit, namun berdasarkan diri pada kebiasaan saja. Akan tetapi, bila dihadapi pada suatu perubahan dalam organisasi, cenderung kebiasaan ini merespon sumber-sumber resistensinya. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan, letak kantor saja akan mengubah kebiasaannya. Yang kedua ada keamanan. Suatu perubahan yang mempengaruhi perasaan keamanan, terutama bagi orang yang sangat memerlukan jaminan keamanan. Yang ketiga ada faktor ekonomis, di mana perubahan akan menimbulkan keengganan apabila berakibat pada penurunan pendapatan tugas baru di dalam suatu organisasi yang dapat menimbulkan ketakutan ekonomis apabila tidak mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Yang keempat ada fear of the ketakutan atas ketidaktahuan, di mana perubahan dapat mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lainnya. Yang kelima ada proses informasi selektif, di mana individu membentuk dunianya melalui persepsi yang dibangun oleh suatu perubahan. Next, selanjutnya mengenai tingkatan resistensi organisasional, di mana ada kelembapan struktural, di mana organisasi memiliki mekanisme di dalamnya yang menghasilkan stabilitas, proses seleksi, pelatihan, teknik sosialisasi, dan formalisasi yang menyediakan job description, aturan, dan prosedur yang harus diikuti. Yang kedua ada fokus terbatas atas perubahan, di mana organisasi dibuat dari sejumlah subsisten yang saling bergantungan. Yang ketiga ada kelembapan kelompok. Walaupun individual ingin mengubah perilakunya, norma kelompok dapat menjadi hambatan dalam perubahan suatu organisasi tersebut dan akan menjadi suatu tantangan yang akan dihadapi dalam organisasi. Lalu ada ancaman terhadap keahlian, di mana perubahan dalam pola organisasi juga merupakan ancaman terhadap kelompok khusus yang memiliki keahlian. Yang kelima ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada, di mana kekuasaan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hubungan kekuasaan yang sudah lama terbentuk. Dalam pengambilan keputusan partisipasif, jenis perubahan yang sering dianggap sebagai ancaman oleh supervisornya. Yang keenam ada ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada, di mana kelompok di dalam suatu organisasi yang mengontrol sumber daya sering melihat perubahan sebagai ancaman. Mereka yang memperoleh dapat menghambat suatu perubahan di dalam organisasi. Next, selanjutnya mengenai tentang pembahasan tingkatan resistensi. Sebuah pemikiran di mana resistensi itu muncul dari tentang perlawanan yang dilembagakan terhadap perubahan organisasi. Ada salah satu kutipan dari para ahli menyebutkan Agos bahwa perlawanan tertanam dan diekspresikan melalui struktur organisasi dan proses legitimasi. Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya itu sangat penting untuk menyatakan bahwa resistensi yang dilembagakan sebagai pola perilaku organisasi yang digunakan pembuat keputusan dalam organisasinya. Next, selanjutnya Nisa.
Dan Agos juga menyatakan bahwa residensi yang dilembagakan sebagai pola perilaku organisasi di mana pembuat keputusan dalam organisasi untuk secara aktif menyangkal atau menolak perubahan yang terjadi. Maka secara kasus di lapangan, banyak kita ketahui bahwa resistensi terjadi bukan karena faktor dari tingkatan organisasional, melainkan dari faktor individual atau dari dalam diri itu sendiri, dikarenakan seorang merasa bahwa di dalam organisasi dirinya terlebih dahulu yang merasa terancam. Karena dengan adanya suatu perubahan, ia merasa seperti takut jika ia tidak menguasai tentang resistensi ini. Dikarenakan resistensi itu berdampak pada individu diri seseorang. Sekian penyampaian saya kembali dengan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.